lebih sungguh kita menyanyikan sebelum kita masuk dalam doa pelayanan firman Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi ulang. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Kita berdoa. Kalau kami hadir di tempat ini, itu karena kami menjadi bagian dari pelayanmu. Sadar bahwa kami terbatas. Perbincangan kudus hendak kami mulai. Pembicaraan tentang kerajaan-Mu akan kami lakukan. Untuk itu, kami mohon hikmat-Mu, sehingga dalam kuasa kami melaksanakan persidangan ini, dan untuk menjadi jaminan agar seluruh kegiatan ini berjalan dalam kuasa-Mu, maka kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu guna menjadi landasan dalam persidangan tahunan ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saya mempersiapkan Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19 cukup panjang. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dari seluruh rangkaian bacaan firman Tuhan ini, saya simpulkan dalam tema pendek, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini sepintas karena tidak 3 kali
Pertanyaan ini lewat saja dan begitu banyak orang mendengar perkataan ini, tapi dia menjadi pertanyaan yang sepintas karena tidak 3 kali. Ini bukan konten berulang dan ini bukan pertanyaan yang secara formalitas disengaja diulang-ulang pada begitu. Apa alasan diulang? Kalau ada pertanyaan atau ada pendapat, apa alasan sebuah pertanyaan atau sebuah pendapat itu diulang? Ya, agar lebih tegas, Satu pendapat itu bahwa sebuah pernyataan atau pertanyaan atau apapun bentuknya yang dilakukan berulang-ulang itu memang membutuhkan penegasan, bagian dari penegasan. Apakah engkau mengasihi aku? Coba kalau ada orang lewat begitu saja di sini dan dalam gereja kita lalu ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya saja, ya aku mengasihi engkau Tuhan. Dan mimbar begitu kan, apa kau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Itu mereka, dan kita berbeda dari orang-orang itu. Kita ini adalah Petrus sekarang. Kita ditanya 3 kali, berarti kita orang yang orang yang dipercaya mengerjakan pekerjaan serius ini. Kalau orang hanya ditanya 1 kali ya sudah, nah terima tidak terima selesai. Tapi ini ditanya 3 kali bukan asal-asalan. Sebuah cara untuk menangkap Petrus secara serius. Banyak orang percaya Bapak Ibu, banyak. Tapi tidak semua orang percaya dipercaya Tuhan. Tidak semua orang percaya dipercaya Tuhan. Sebagian kecil saja orang percaya dipercayai Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Kita semua orang percaya, tapi belum tentu kita dipercayai Tuhan. Lamu kambi inde, ya itu belum tentu, tidak semua orang dipercaya seperti itu. Nah kita termasuk orang beruntung. Kita orang percaya yang dipercayai Tuhan. Dipercayai Tuhan, berarti itu orang percaya banyak, tapi yang dipercayai Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya tidak semua. Pertanyaan pertama kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka itu. Lebih dari mereka itu. Kata lebih dari mereka itu memberi gambaran kepada Petrus. Kemudian yang muncul dalam diri Petrus adalah, oh iya, saya mengasihi engkau. Itu yang banyak begitu di jemaat. Kalau ditanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Oh iya, saya mengasihi Tuhan. Diikutanai boleh, ditoleh. Betul kau mengasihi Tuhan. Mulai berpikir itu. Kenapa nolak bagian dia dari pertanyaan? Jangan-jangan ada kelemahan pun dia. Petrus juga begitu. Pada saat pertanyaan kedua dia sudah mulai merasa bahwa ada yang ganjil dari pertanyaan ini. Ada yang ganjil dari pertanyaan ini. Pertanyaan ketiga menjadi puncak dari semuanya. Kenapa 3 kali? Sedihlah hatinya. Wah ternyata untuk suatu yang penting berulang-ulang kali disampaikan. Apakah engkau mengasihi aku? Sekarang kita berkumpul dan mau bersidang bersama. Ini bagian dari cara kita mengasihi Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan. Kita bersidang sebenarnya cara kita mengasihi Tuhan. Seluruh yang kita memutuskan dalam persidangan itu tujuannya adalah gembalakan domba-dombaku. Kita buat gereja untuk mengembalakan domba-domba. Kita buat semuanya pelayanan yang kita akan buat ini. Kita setting sedemikian rupa. Ada sidang yang akan kita putuskan, keputusannya adalah untuk mengembalakan domba-domba. Untuk mengembalakan domba-domba. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi motivasi dan tujuan kita sama. Gembalakanlah domba-domba. Jadi pertanyaan ini saya dan saudara orang berbahagia yang ditanya 3 kali. Dan kalau kita ditanya 3 kali kita harus sedih. Kenapa harus sedih? Karena ternyata kita bukan orang biasa. Kenapa harus ditanya 3 kali? Betul-betul Tuhan mau mengambil komitmen Petrus. Sidak orang, betul-betul kok. Serius kok kan? Jangan-jangan kamu hanya seperti orang dalam menjawab pertanyaan pertama. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Oh iya, begitu. Dan itu yang banyak di jemaat. Orang katakan, oh iya saya lebih dari, wah kalau lihat saya ini. Pertanyaan kedua, betulkah? Orang sudah mulai, oh iya, kira apa ya? Pertanyaan ketiga, dia bilang apa? Saya sudah menjawab pertanyaan ketiga, apakah engkau mengasihi aku?
Dia bilang, Tuhan, mau tahu di semuanya. Apa yang Tuhan bilang? Saatnya nanti kau tidak bisa urus dirimu sendiri, orang yang akan urus kau. Kau ditangkap dan disuruh untuk mengerjakan pekerjaan yang berat. Sama dengan kita, banyak pekerjaan enggak. Tapi kira-kira masuk di dalam pertanyaan nomor 3. Akan tiba. Dulu kau masih muda, mau kau kemana pergi saja. Kau diundang bisa meninggalkan, tapi sekarang tidak boleh lagi. Sekarang pinggangmu sudah diikat. Dan keputusan sebagai orang percaya memaksa kamu dan mengharuskan kamu untuk datang di sini bersama-sama dengan seluruh pejabat gereja untuk membahas bagaimana gereja maju ke depan, bagaimana gereja ini terpelihara dan tetap tumbuh ke depan. Tidak bisa dan tidak ada pilihan lain. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Menjadi majelis gereja itu begitu. Nah, orang kita tahu, nah ikat ke jemaat. Sebenarnya kita mau ke tempat lain. Ada banyak urusan yang lain, tapi kita diikat dalam tanggung jawab baik itu sebagai pengurus kategorian. Saya mau pergi mancing sebenarnya atau ada kegiatan yang lain, tapi sudah diputuskan bahwa saatnya tiba, engkau akan, orang lain akan mengikat engkau, dan itulah sekarang. Orang lain sudah mengikat engkau dalam jabatan majelis gereja. Orang lain sedang mengikat engkau dalam jabatan sebagai pengurus kategorian. Orang lain sedang mengikat engkau dalam jabatan sebagai tua-tua jemaat atau sebagai dewan pertimbangan atau tugas apapun itu, kepanitiaan yang lainnya. Sekarang kita harus menyerahkan hidup kita karena kita sudah diikat. Tapi ingat, terakhir dari situ adalah ikut aku. Jadi penyerahan diri ini adalah bagian dari bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Mari kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan memberi yang terbaik dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi, saya dan saudara orang bahagia, orang percaya yang dipercayai Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Amin. Bersyukur kepada